Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sela Septrianti dengan NIM 877582258 dengan prodi S1 PGSD. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan, kata pilar memiliki makna sebagai dasar penopang atau tiang utama yang menegakkan dan menguatkan seluruh sistem pendidikan. Sebagaimana bangunan yang akan roboh jika tiangnya lemah, sistem pendidikan pun akan kehilangan arah dan tujuan jika tidak berpijak pada nilai-nilai dasar yang kokoh. Pilar ini berfungsi sebagai pedoman, arah, dan jiwa dari setiap proses pembelajaran yang kita jalankan, agar pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga membentuk karakter bangsa. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama yang menjadi pilar pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo, yaitu artinya di depan memberi teladan. Ini menekankan bahwa guru harus menjadi contoh nyata dalam sikap, perilaku, dan etika. Nah, yang kedua ada Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat dan prakarsa. Ini menekankan bahwa guru hadir di tengah siswa untuk membangkitkan rasa ingin tahu, motivasi, dan kreativitas. Nah, yang ketiga ada Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Ini menekankan bahwa guru memberi ruang bagi siswa untuk berkembang secara mandiri, namun tetap siap memberikan dukungan saat diperlukan. Nah, poin yang ketiga yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Nah, yang pertama terkait dengan Ingarso Sung Tulodo. Di era digital, tantangannya adalah bagaimana guru menjadi teladan tidak hanya di ruang kelas fisik, tetapi juga di ruang maya. Nah, contoh aktualnya yaitu saat pembelajaran daring, guru yang datang tepat waktu, menyiapkan materi yang rapi, dan berkomunikasi dengan santun di grup diskusi, secara tidak langsung telah mengajarkan kedisiplinan dan etika digital kepada siswa. Sebaliknya, jika guru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau bersikap tidak sopan di media sosial, maka nilai yang diajarkan di kelas akan menjadi tidak bermakna. Tantangan utamanya adalah memastikan keteladanan tetap terjaga meski interaksi dilakukan lewat layar gawai. Kedua yaitu prinsip Ing Madya Mangun Karso. Di masa pandemi dan pasca pandemi, kita melihat bahwa pembelajaran daring seringkali membuat siswa merasa terisolasi dan kehilangan semangat. Disinilah relevansi prinsip ini sangat dibutuhkan. Guru tidak boleh hanya sekedar memberi tugas lalu selesai. Guru harus hadir di tengah siswa, misalnya dengan memanfaatkan fitur diskusi interaktif, permainan edukasi, atau proyek kolaborasi daring. Di sini tantangannya adalah bagaimana membangun semangat belajar dan kreativitas siswa di tengah gangguan informasi atau konten hiburan yang jauh lebih menarik di internet. Disinilah pentingnya literasi digital bagi siswa, agar semangat yang dibangun guru terarah pada pencarian ilmu, bukan sekedar hiburan. Nah, yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani. Prinsip ini sangat relevan dengan konsep pembelajaran mandiri dan kemerdekaan belajar. Di era informasi, siswa memiliki akses tak terbatas ke pengetahuan. Peran guru kini bergeser dari satu-satunya sumber ilmu menjadi pendamping yang mengarahkan. Contohnya, ketika siswa diminta mencari materi sendiri di internet, guru berperan mendorong mereka untuk memilah informasi, membedakan fakta dan opini, serta mengembangkan gagasan sendiri. Tantangan terbesarnya adalah menjaga karakter peserta didik. Kebebasan mengakses informasi beresiko membawa pengaruh budaya asing yang tidak sesuai nilai bangsa atau konten negatif. Di sini, dorongan guru harus disertai penanaman nilai dan karakter, agar kemandirian siswa tidak menjerumuskan mereka ke hal yang salah. Nah, selanjutnya masuk kepada poin keempat atau yang terakhir, yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Jadi, pilar-pilar pendidikan ini menjadi jawaban karena pendidikan nasional tidak boleh hanya berfokus pada kecerdasan kognitif atau kemampuan teknis semata. Teknologi adalah alat, tetapi manusia adalah pelakunya. Jika kita menerapkan Ingarso Sung Tulodo, kita akan memiliki pendidikan yang berintegritas. Jika kita menerapkan Ing Madya Mangun Karso, kita akan memiliki generasi yang berinisiatif dan kreatif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk kemajuan. Dan jika kita menerapkan Tut Wuri Handayani, kita akan memiliki generasi yang mandiri namun tetap berkarakter kuat dan tidak mudah terombang-ambing oleh arus zaman. Jadi masalah pendidikan kita selesai bukan dengan teknologi yang paling canggih, melainkan dengan kembali pada jiwa pendidikan itu sendiri, yaitu membangun manusia merdeka yang beradab. Nah, jadi hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Bye-bye.